Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari Digicom, mata kuliah Technopreneurship denominasi 22 Universitas Purwokerto. Di sini saya sebagai manajer dari PT Digicom. Kemudian ada saya Ferdinand sebagai staff manager PT Digicom. Dan saya sebagai CEO dari Digicom. ya, itu perkenalan singkat dari kami sebagai pemegang di perusahaan PT Digicom. Untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan apa saja itu pengertian dan definisi serta strategi kami dengan adanya Digicom. Yang pertama akan dijelaskan oleh CEO Saudara Anto. Baik, berikut adalah proposal dari kelompok kami, yaitu mengenai Digicom yang merupakan singkatannya Digital Communication for UMKM Banyumas. Sini ada pengantar. Digicom UMKM adalah layanan jasa pengelolaan media sosial yang membantu pelaku UMKM lokal dalam membangun komunikasi digital yang efektif, menarik, dan juga berkelanjutan melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business. Layanan ini berfokus pada strategi komunikasi, pembuatan konten kreatif, dan interaksi dengan audiens untuk meningkatkan visibilitas dan kepercayaan pelanggan. Kemudian, pemilihan ide bisnis Digicom didasarkan pada relevansi antara konsep komunikasi, pemasaran yang dipelajari secara teoritis dengan kebutuhan nyata di lapangan. Digicom dipilih karena mencerminkan solusi konkret terhadap permasalahan UMKM lokal, sekaligus menjadi bentuk penerapan ilmu komunikasi dalam dunia kewirausahaan. Ide bisnis ini juga dinilai realistis, aplikatif, dan memiliki potensi berkelanjutan, sehingga dapat dijadikan objek penyusunan proposal ide bisnis. Peluang yang dapat diperoleh dari ide bisnis Digicom cukup besar, mengingat meningkatnya kesadaran UMKM akan pentingnya promosi digital serta minimnya penyedia jasa komunikasi digital yang fokus pada UMKM lokal di Banyumas. Dengan pendekatan yang sederhana, terjangkau, dan berbasis kebutuhan lokal, Digicom berpeluang menjadi mitra strategis UMKM dalam meningkatkan visibilitas usaha, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Digicom juga hadir sebagai mitra komunikasi yang tidak hanya menawarkan jasa teknis, tetapi juga membantu UMKM memahami pentingnya komunikasi pemasaran digital secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan media digital secara efektif dan terintegrasi, Digicom bertujuan membantu UMKM meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Lalu ada analisis masalah dan peluang pasar. Analisis masalah dan peluang pasar bertujuan untuk melihat kendala yang dihadapi UMKM dalam memanfaatkan komunikasi digital, serta peluang yang muncul dari meningkatnya penggunaan media digital sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan konsumen. Kemudian, beberapa poin analisis masalah yang kami rangkum sebagai berikut. Yang pertama, peluang edukasi dan pendamping digital marketing. Banyak UMKM yang membutuhkan pendampingan profesional dalam strategi pemasaran digital, mulai dari perencanaan konten, pembuatan visual, penulisan copywriting, hingga pemilihan kanal yang tepat. Lalu yang kedua, peluang jasa manajemen media sosial dan konten kreatif. Permintaan terhadap manajemen akun media sosial, pembuatan konten video dan foto, dan strategi manajemen tinggi terutama di platform seperti Instagram, TikTok, Facebook terus meningkat. Lalu yang ketiga, peluang layanan berbayar iklan digital.
Banyak UMKM rela mengeluarkan biaya iklan online jika hasilnya jelas dan terukur seperti peningkatan penjualan, reach, dan konversi. Ini membuka ruang untuk Digikom menawarkan paket iklan berbayar dengan strategi ROI yang jelas. Lalu ini ada analisis masalah. Yang pertama, UMKM memiliki keterbatasan pengetahuan tentang strategi komunikasi digital. Yang kedua, media sosial tidak dikelola secara konsisten. Lalu yang ketiga, konten promosi kurang menarik dan tidak terencana. Kemudian yang keempat, minimnya interaksi dengan pelanggan secara online. Yang kelima, kurangnya pemahaman dengan algoritma media sosial. Lalu ada peluang pasar. Yang pertama, jumlah UMKM terus meningkat di era digital. Yang kedua, media sosial menjadi sarana utama promosi. Kemudian yang ketiga, UMKM lokal membutuhkan jasa yang terjangkau. Yang keempat, belum banyak jasa profesional skala kecil yang fokus pada UMKM lokal. Lalu yang terakhir, target marketnya luas dan jelas. Lalu di sini ada target audience dan kebutuhan komunikasi. Penetapan target audiens dan kebutuhan komunikasi bertujuan sebagai dasar perencanaan strategi komunikasi yang efektif melalui identifikasi karakteristik audiens dan analisis kebutuhan komunikasinya. Layanan yang dikembangkan diharapkan mampu menjangkau sasaran secara tepat serta mendukung tercapainya tujuan komunikasi dan pemasaran UMKM. Lalu di sini ada target audiens dan kebutuhan komunikasi. Target audiens utama Digikom adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di Kabupaten Banyumas dan wilayah sekitarnya, khususnya UMKM skala mikro dan kecil yang bergerak di sektor kuliner, fashion, kerajinan, jasa, serta usaha kreatif lokal. Kelompok ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan komunikasi pemasaran digital. Sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki produk atau jasa yang layak dipasarkan, tetapi belum mampu mengomunikasinya secara efektif pada konsumen melalui media digital. Lalu di sini ada target audiens. Yang pertama, pelaku UMKM lokal kuliner, beserta ada laundry, kafe, toko online, dan jasa. Kemudian yang kedua, usaha skala kecil dan menengah di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Lalu ada kebutuhan komunikasi. Yang pertama, komunikasi promosi yang persuasif. Lalu yang kedua, branding usaha yang konsisten. Yang ketiga, informasi produk yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, interaksi dua arah dengan pelanggan. Lalu yang kelima, UMKM belum mampu menyusun pesan promosi yang efektif. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Saudara Ferdinand Saputra. Ya, selanjutnya ada solusi atau produk yang ditawarkan. Solusi atau jasa yang ditawarkan dirancang sebagai upaya untuk menjawab permasalahan komunikasi yang dihadapi oleh UMKM dalam pemanfaatan media digital. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dan prinsip strategi komunikasi, solusi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyampaian pesan, memperkuat hubungan dengan konsumen, serta mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Solusi dan jasa yang ditawarkan. Yang pertama, pengelolaan akun Instagram dan TikTok. Dan yang kedua, pembuatan konten visual, poster, foto, video pendek. Yang ketiga, penulisan caption, promosi, dan informatif. Yang keempat, penjadwalan unggahan konten. Yang kelima, laporan performa media sosial sederhana. Yang keenam, menggunakan prinsip strategi komunikasi. Yang ketujuh, konten disesuaikan dengan karakter UMKM. Dan yang terakhir, biaya terjangkau untuk UMKM. Yang selanjutnya, selain menawarkan solusi berupa layanan komunikasi dan pemasaran digital, kami juga melakukan penawaran khusus untuk menjawab permasalahan UMKM lokal
dalam mempromosikan usaha mereka secara efektif. Solusi yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis promosi, tetapi juga pada perencanaan strategi komunikasi yang terarah dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Didicom berusaha membantu UMKM membangun identitas merek, meningkatkan visibilitas usaha, serta menjangkau target konsumen yang lebih luas melalui media digital. Kemudian sebagai bentuk nilai tambah, Didicom juga memberikan layanan pendampingan dan konsultasi komunikasi digital kepada pelaku UMKM. Pendampingan ini bertujuan agar UMKM tidak hanya bergantung pada jasa promosi, tetapi juga memahami dasar-dasar komunikasi pemasaran digital yang sedang dijalankan. Dengan demikian, UMKM dapat terlibat aktif dalam proses. Ya, ini contoh konten planner. Jenis konten pada hari Senin logbook, dan hari Selasa produk digital, hari Rabu style tips, hari Kamis testimoni pelanggan, hari Jumat behind the brand, hari Sabtu promo weekend, hari Minggu konten interaktif. Untuk deskripsi konten, pada hari Senin ada foto outlet of the day OOTD dengan model. Pada hari Selasa fokus pada bahan ukuran dan fitur produk. Hari Rabu tips mix and match sesuai event. Hari Kamis sebelum sesudah atau unboxing dari pelanggan. Hari Jumat cerita tentang proses produksi atau desain. Hari Sabtu diskon atau kode voucher. Dan hari Minggu tanya jawab gaya mana yang cocok untuk kamu. Next. Kemudian untuk model bisnis kanvas, bisnis model kanvas. Yang pertama, key partners, mitra kunci Didicom meliputi komunitas UMKM lokal di Kabupaten Banyumas, fotografer dan videografer lokal, desainer grafis, freelance, serta pengelolaan platform media digital. Selain itu, Didicom juga berpotensi menjadi kemitraan dengan instansi pemerintahan daerah, dinas terkait, UMKM dan lembaga pelatihan. Kewirausahaan kemitraan ini berperan dalam mendukung penyediaan sumber daya kreatif, memperluas jaringan klien, mengurangi resiko operasional, serta meningkatkan kredibilitas dan jangkauan layanan Didicom. Kayak aktivitas utama Didicom mencakup perencanaan strategi komunikasi, pemasaran digital, pembuatan dan produksi konten kreatif, pengelolaan media sosial UMKM, serta analisis dan evaluasi performa promosi digital. Selain itu, Didicom juga melakukan aktivitas konsultasi dan pendampingan komunikasi digital bagi UMKM agar strategi promosi yang dijalankan dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Dan yang ketiga, value proposition. Didicom menawarkan nilai utama berupa layanan komunikasi dan pemasaran digital yang terjangkau, berbasis lokal dan diselesaikan dengan kebutuhan UMKM. Didicom membantu UMKM mengatasi permasalahan keterbatasan promosi digital dengan menyediakan solusi yang praktis, mudah dipahami dan berorientasi pada hasil. Nilai tambah lainnya adalah pendekatan personal, pemahaman konteks lokal Banyumas, serta pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga edukatif. Dan yang keempat, customer relation, hubungan dengan pelanggan dibangun melalui komunikasi dua arah dan pendampingan berkelanjutan. Didicom menjaga relasi dengan UMKM melalui konsultasi rutin, laporan kinerja promosi, serta respon yang cepat terhadap kebutuhan klien. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan, loyalitas, dan kerjasama jangka panjang dengan pelanggan. Dan yang terakhir, customer segmen pelanggan Didicom adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, khususnya UMKM di sektor kuliner,
kerajinan jasa dan usaha kreatif lokal. Pelanggan utama adalah UMKM yang belum memiliki strategi komunikasi digital yang optimal dan membentuk dukungan profesional dalam promosi digital. Kemudian selanjutnya key resource sumber daya utama Digikom meliputi sumber daya manusia berupa tim komunikasi dan kreatif keahlian di bidang komunikasi, permasalahan digital, perangkat produksi konten, kamera, komputer, dan perangkat lunak desain, serta akun dan platform media digital. Selain itu, jaringan relasi dengan komunitas UMKM dan media kreatif juga menjadi sumber daya penting dalam menjalankan bisnis. Kemudian channel Digikom menjangkau pelanggan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, serta melakukan komunikasi langsung dan jaringan komunitas UMKM. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui portofolio digital, rekomendasi dari klien, dan kerjasama dengan mitra atau instansi terkait. Kemudian struktur biaya Digikom terdiri dari biaya operasional seperti biaya internet, listrik, transportasi, dan langganan perangkat lunak desain, serta biaya produksi konten. Dan honor tenaga kreatif biaya tetap meliputi operasional bulanan, sedangkan biaya variabel bergantung pada jurnal klien dan proyek. Yang ditangani model bisnis Digikom cenderung value driven karena berfokus pada penciptaan nilai layanan bagi UMKM. Yang terakhir, revenue streams sumber pendapatan Digikom berasal dari pelayanan komunikasi digital bulanan, jasa per proyek per bulanan konten, serta layanan tambahan seperti pengelolaan iklan digital dan konsultasi khusus sistem. Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan paket layanan dengan potensi pendapatan berulang dari klien yang menggunakan jasa secara berkelanjutan. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran digital. Strategi komunikasi pemasaran digital Digikom berfokus pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana utama promosi dan edukasi bagi UMKM lokal melalui konten informatif, kreatif, dan persuasif yang menampilkan portofolio, studi kasus, serta testimoni klien. Digikom membangun citra profesional dan terpercaya. Strategi ini didukung oleh komunikasi dua arah, konsistensi pesan, serta pemanfaatan iklan digital terarah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas promosi. Dalam implementasinya, Digikom memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai kanal utama komunikasi pemasaran. Konten yang disajikan meliputi portofolio hasil kerja, studi kasus UMKM binaan, testimoni klien, serta konten edukatif seputar komunikasi dan pemasaran digital. Pendekatan storytelling digunakan untuk mengangkat cerita UMKM lokal sehingga pesan yang disampaikan lebih relevan dan mudah diterima oleh audiens. Selain itu, Digikom juga memanfaatkan fitur iklan digital berbayar untuk menjangkau UMKM secara lebih luas dan terarah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ruyanda Firdaus. Baik, selanjutnya ada bagian proyeksi finansial sederhana, yaitu mengenai biaya pendapatan dan ROI dari Digikom. Dalam hal ini, proyeksi finansial Digikom menunjukkan bahwa usaha jasa komunikasi digital ini memiliki struktur biaya yang relatif rendah dengan potensi pendapatan yang stabil dalam cukupan Banyumas. Dengan estimasi pendapatan bulanan yang lebih besar dibandingkan biaya personal, Digikom berpeluang menghasilkan laba bersih yang positif serta mencapai tingkat pengembalian investasi atau ROI. Hal ini menunjukkan bahwa Digikom layak secara finansial dan memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan seiring dengan bertambahnya jumlah klien UMKM. Pada yang pertama, tabel 1.1 yaitu proyeksi biaya operasional bulanan Digikom. Dari tabel ini kami merumuskan ada dua hal, yaitu jenis biaya dan estimasi biaya per bulan. Pada proyeksi biaya operasional, pada tahap awal ini difokuskan pada kebutuhan dasar untuk menjalankan jasa komunikasi digital,
Biaya ini yang terdiri dari dua variabel menyesuaikan dengan jumlah klien dan proyek. Seperti yang pertama ke internet dan komunikasi, kami merumuskan pada estimasi biaya sebesar 400.000. Kemudian yang kedua dari segi dan utilitas sebesar 300.000, transportasi dan operasional lapangan sebesar 500.000, langganan tenaga kreatif dan freelance sebesar 1.500.000 dengan total biaya operasional sekitar 3.200.000. Kemudian untuk tabel kedua ada proyeksi pendapatan bulanan. Kami juga merumuskan sebanyak dua variabel yang pertama ada keterangan dan jumlah biaya. Proyeksi pendapatan Digicom ini berasal dari layanan jasa komunikasi digital berupa paket pengelolaan media sosial dan pembuatan konten. Penetapan harga disesuaikan dengan kemampuan UMKM lokal agar tetap terjangkau namun berkelanjutan secara bisnis mengenai pendapatan rata-rata di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Pada proyeksi pendapatan ini, yang pertama ada paket jasa, rata-rata 1 juta per UMKM per bulan. Target klien awal itu 8 UMKM aktif per bulan. Dengan ini jumlah klien UMKM sebanyak 8 per bulan dan harga paket per klien itu 1 juta, maka kami menghitung total pendapatan bulan itu sekitar 8 juta. Kemudian yang ketiga ada proyeksi mengenai ROI atau hitung-hitungan mengenai ROI atau laba bersih yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan usaha dibandingkan dengan target yang dikeluarkan. Dalam hal ini terhitung rumus ROI yaitu laba bersih atau total biaya operasional dikali 100%. Dalam perhitungan perusahaan kami Digicom, ROI yang tadi dijelaskan pada tabel laba bersih yaitu sekitar 4.800.000 dibagi dengan total biaya operasional yaitu kami hitung 3.200.000 dengan dikalikan 100%, maka sama dengan 150%. Dengan begitu, berdasarkan proyeksi finansial sederhana tersebut, Digicom memiliki potensi keuntungan yang cukup baik dengan struktur biaya yang relatif rendah dan pendapatan yang stabil. Nilai ROI sebesar 150% menunjukkan bahwa usaha ini layak secara finansial dan memiliki peluang untuk berkembang, terutama apabila jumlah klien meningkat atau layanan diperluas. Proyeksi ini menggambarkan bahwa Digicom berpotensi untuk mencapai titik impas dalam waktu singkat serta memberikan keuntungan berkelanjutan sebagai usaha komunikasi digital berbasis UMKM lokal. Kemudian ada tim dan pengelolaan. Digicom sendiri dikelola oleh kami 3 orang yang terdiri dari pendiri sebagai koordinator, kemudian ada perencana strategi, dan anggota tim kreatif yang bertugas membuat konten visual dan tulisan. Serta kami akan kedepannya akan merekrut seperti admin media sosial yang mengelola interaksi dan penjadwalan konten. Struktur tim tersebut sederhana, yang memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi operasional. Dengan begitu, Digicom berencana mengembangkan tim dan memperluas jaringan mitra untuk meningkatkan kualitas layanan dengan kombinasi keahlian komunikasi, kreativitas, dan pemahaman konteks. Digicom optimis dan menjadi mitra strategis UMKM dalam menghadapi persaingan di era digital. Sekian dan terima kasih. Kami dari tim Digicom, yaitu Digital for Communication UMKM Banyumas, pamit dari presentasi ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wawasan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.